Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi, karakteristik sistem operasi, perbandingannya, kelebihan dan kekurangannya. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ihsan Damara, Richard Samosir, dan Cindy Ramania. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1. Amatilah masing-masing dua kelompok sistem operasi. 2. Bandingkan kedua sistem operasi tersebut dengan komponen perbandingan sebagai berikut. A. Sejarah lahirnya sistem operasi. B. Karakteristik antarmuka. C. Kelebihan dan D. Kekurangan. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai sistem operasi dan pengertiannya. Pengertian sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat. Juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Memori komputer dalam hal ini adalah hard disk, bukan memori RAM, di saat komputer dinyalakan. Selanjutnya adalah perbandingan antara sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Mari kita bahas. Sejarah sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pada pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, atau bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Di sini saya akan membahas beberapa versi daripada Windows. Yang pertama itu Windows pertama adalah Windows 1.0. Versi pertama Microsoft Windows yang disebut dengan Windows 1.0 dirilis pada tanggal 20 November 1985. Pada awalnya, Windows versi 1.0 ini hendak dinamakan dengan Interface Manager. Akan tetapi, Roland Hansen, kepala bagian pemasaran di Microsoft Corporation, meyakinkan para petinggi Microsoft bahwa nama Windows lebih memikat konsumen. Selanjutnya, setelah Windows 1.0, generasi dari Windows berikutnya adalah Windows 2.x. Windows versi 2 pun muncul pada tanggal 9 Desember 1987 dan menjadi sedikit lebih populer dibandingkan dengan pendahulunya. Sebagian besar popularitasnya didapat karena kedekatannya dengan aplikasi grafis buatan Microsoft. Microsoft Excel for Windows dan Microsoft Word for Windows, aplikasi-aplikasi Windows yang dapat dijalankan dari MS-DOS. Untuk kemudian memasuki Windows untuk melakukan operasinya dan akan keluar dengan sendirinya saat aplikasi tersebut tertutup. Generasi-generasi dan versi-versi lainnya setelah Windows 2.1, Windows X yaitu Windows 2.1X, Windows 3.0, Windows 3.1, Windows NT, Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7. Dan yang baru-baru ini adalah dua generasi Windows yang sering kita gunakan, yaitu Windows 8 dan Windows 10. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sejarah sistem operasi pada Linux. Berawal pada tahun 1969, para peneliti dari AT&TS Bell Laboratories mulai mengimplementasikan sistem operasi Unix.
Kemudian hasil eksperimen itu dirilis pertama kali pada 1971 menggunakan bahasa assembly, sebelum kemudian pada 1973 diubah menjadi bahasa C. Penggunaan bahasa tingkat tinggi pada waktu itu membuat sistem operasi Unix bisa dengan mudah digunakan di banyak platform komputer. Lalu Unix terus melambung dengan pesat dengan diberikannya lisensi gratis oleh AT&T Bell Laboratories. Akan tetapi pada 1984, Unix dijual sebagai produk berbayar karena AT&T memutuskan untuk memisahkan diri dari Bell Lab. Dimulai awal tahun 1990, program untuk sistem operasi Unix telah berhasil diperbanyak dan mulai dilengkapi meski elemen seperti kernel masih belum terlengkapi. Karena itulah Linus Torvalds mulai tertarik dengan OS. Jika saja waktu itu sudah ada kernel GNU, tentu dia tidak akan memulai proses pembuatannya. Pada 1991, inti sejarah Linux dimulai. Jadi, Linus sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasi, tapi ia frustasi karena lisensi Minix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Karena itulah ia membuat kernel sendiri yakni Linux A. Ia pun mengembangkan Linux di Minix sampai matang. Kemudian Linus mengganti lisensi Minix jadi GNU GPL. Kemudian pengembangan terus dilakukan oleh para profesional hingga terjadi integrasi antara Linux kernel dengan komponen GNU. Kolaborasi tersebut menghasilkan sistem operasi gratis yang dapat melakukan fungsinya dengan utuh. Selanjutnya, yang akan saya bahas di sini adalah tentang antarmuka. Pengertian dari antarmuka atau interface dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan sebagai sebuah titik, wilayah, atau permukaan di mana dua zat benda berbeda bertemu. Dia juga digunakan secara metafora untuk perbatasan antara benda dan dalam hubungannya dengan perangkat lunak. Interface dapat diartikan sebagai sarana atau medium atau sistem operasi yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat mikroprosesor dapat berkomunikasi dengan pengguna atau user. Sedangkan pada konteks perangkat keras interface, berarti komponen elektronika yang menghubungkan atau mengkomunikasikan prosesor dengan komponen atau perangkat lain dalam suatu sistem. Selanjutnya adalah karakteristik interface pada Windows. Antarmuka pemrograman aplikasi Windows berasal dari bahasa Inggris, Windows Application Programming Interface, yang sering disebut sebagai WinAPI atau Windows API, adalah sekumpulan antarmuka pemrograman aplikasi yang dibuat oleh Microsoft dalam inti sistem operasi Microsoft Windows buatannya. Semua program Windows kecuali program konsol harus berinteraksi dengan Windows API tanpa melihat dengan bahasa apa ia buat. Akses terhadap elemen sistem operasi yang lebih rendah, seperti hanya yang dibutuhkan oleh Device Driver, tidak disediakan oleh Windows API, tetapi disediakan oleh Windows Driver Foundation atau Native API dalam versi-versi baru Windows. Agar para pengembang perangkat lunak dapat menggunakan versi-versi Windows baru, Microsoft sering merilis Software Development Kit atau SDK yang terdiri atas dokumentasi dan alat bantu untuk membangun aplikasi-aplikasi Windows dengan teknologi terbaru Microsoft Windows. Karakteristik interface pada Linux. Linux dikendalikan oleh satu atau lebih antarmuka baris perintah atau Command Line Interface atau CLI, berbasis teks antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI, yang umumnya merupakan konfigurasi bawaan untuk versi desktop. Pada komputer meja, GNOME, KDE, dan XPath merupakan antarmuka pengguna yang paling populer, walaupun terdapat sejumlah varian antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna yang paling populer berjalan di atas X Windows System atau X, yang menyediakan transparansi jaringan yang memperolehkan sebuah aplikasi grafis berjalan di atas satu mesin tapi ditampilkan dan dikontrol di mesin yang lain. GUI yang lain memiliki S Windows Manager seperti FNM, Enlightenment, Fluxbox, SVM, dan Windows Maker.
Manajer jendela menyediakan kontrol untuk penempatan dan penampilan dari jendela-jendela aplikasi individual serta interaksi dengan sistem jendela X. Sebuah sistem Linux umumnya menyediakan sebuah antarmuka baris perintah lewat sebuah shell yang merupakan cara tradisional untuk berinteraksi dengan sebuah sistem Unix. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada Windows. Yang pertama kita bahas kelebihannya. Kelebihan pada Windows meliputi 1. Sistem juga interface yang user friendly atau mudah digunakan. 2. Pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. 3. Memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. 4. Mendukung banyak sistem partisi. 5. Kompatibel dengan aplikasi Office. 6. Banyak programmer yang memahami Microsoft Windows sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. 7. Support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Selanjutnya, kekurangan pada Windows adalah 1. Sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home. 2. Rentan terhadap serangan virus. 3. Keamanan yang mudah dihack. 4. Terlalu cepat update. 5. Patch sana, patch sini. 6. Menggunakan RAM cukup besar. Kelebihan dan kekurangan pada Linux. Kelebihannya pada Linux meliputi Linux bisa berinteraksi dengan sistem operasi lainnya, lebih aman dari serangan virus, sistem keamanan yang lebih baik dibandingkan Windows, adanya virtual memory atau swap yang membuat Linux mempunyai kemampuan untuk menjalankan program yang lebih besar. Stabilitas Linux lebih stabil dibandingkan dengan Windows. Banyak dukungan dari komunitas. Selanjutnya, kekurangan pada Linux. 1. Sistem operasi Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan komputer sama sekali. 2. Belum banyak aplikasi yang mendukung Linux. 3. Tampilan dari sistem operasi ini kurang menarik. 4. Tidak banyak dukungan dari hardware tertentu. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok reguler 2 malam 2B.